Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Nanda Rahmi Mulia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmasela. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda di dunia ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan karir berdasarkan kepribadian dalam teori MBTI. Bagaimana sih cara menentukannya? Simak penjelasan berikut ini ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Langsung aja yuk! Kalau kita berbicara tentang kepribadian, pasti kalian langsung penasaran nih bahwa aku ini orangnya seperti apa sih? Nah, banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui kepribadiannya masing-masing. Perlu kalian ketahui bahwa kepribadian dan karir merupakan dua hal yang berbeda teman-teman. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan karir berdasarkan kepribadian dalam teori Myers-Briggs tersebut, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu karir dan apa itu kepribadian. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepribadian. Kepribadian ialah keseluruhan cara seorang individu dalam berinteraksi dan bereaksi antar individu lain. Kepribadian pula sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Contohnya, aku ini orangnya pemalu dalam melakukan segala hal, maka dari itu aku akan dicap oleh lingkungan sebagai kepribadian pemalu. Lalu karir, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karir. Karir merupakan suatu keseluruhan kehidupan seseorang dalam perwujudan diri untuk menjalani kehidupan dan mencapai tujuan. Dalam menentukan karir, seringkali kita merasa bingung dalam pemilihan karir yang akan kita lakoni ke depannya. Oleh karena itu, perlu adanya sistem guna membantu kalian dalam menentukan karir, salah satunya dengan menggunakan teori MBTI. Apa sih MBTI itu? MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator adalah psikotes yang dirancang oleh Isabel Briggs Myers bersama ibunya Catherine untuk mengukur preferensi psikolog seseorang dalam melihat dunia dan mengambil keputusan. Nah, MBTI ini mengambil inspirasi dari Carl Jung yang menyatakan bahwa ada 4 prinsip psikologis manusia. Yang pertama ada sensasi, intuisi, merasakan, dan berpikir. Nah, dari keempat ini dibagi lagi menjadi 4 rentang teman-teman. Yang pertama ada extrovert versus introvert, yang kedua ada sensing versus intuition, yang ketiga ada thinking versus feeling, yang keempat ada judging versus perceiving. Nah, dari keempat ini dipadu-padankan menjadi 16 tipe kepribadian. Apa aja sih 16 tipe kepribadian tersebut? So, keep on watching!
pertama yaitu ada ISTJ, Introvert, Sensing, Thinking, and Judging. Orang-orang yang berpikir mengandalkan kenyataan, bukan hayalan. ISTJ dikenal sebagai orang yang cermat, pendiam, dan menuntut. Mereka selalu bertanggung jawab dari setiap ucapannya. Tidak banyak bicara, namun serius dan menjadi pendengar yang baik. Selalu memutuskan secara logis dan konsisten. Orang ISTJ pula senang dengan keteraturan. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian ISTJ yaitu bidang militer, kepolisian, intelijen, hakim, pengacara, dokter, akuntansi, staf keuangan, programmer, atau yang berhubungan dengan IT, sistem analis, dan pemimpin militer. Nah, yang kedua ada ISFJ, Introvert, Sensing, Feeling, and Judging. ISFJ diibaratkan sebagai matahari pagi yang berwujud manusia. ISFJ dikenal sebagai pribadi-pribadi yang hangat dan suka menolong. Mereka adalah pecandu kerja yang sesungguhnya, pendiam, ramah, bertanggung jawab, dan teliti. Peduli dengan perasaan orang lain, berusaha keras membuat keharmonisan di lingkungan rumah dan pekerjaan. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian ISFJ yaitu ada arsitek, interior designer, perawat, administratif, desainer, konselor, back office manager, penjaga toko atau perpustakaan, dan yang terakhir yaitu dunia perhotelan. Ketiga yaitu ada ISTP, Introvert, Sensing, Feeling, and Perceiving. ISTP adalah orang-orang yang pintar dan berani. ISTP ini dikenal sebagai orang-orang yang yakin akan diri sendiri dan sangat mandiri. Mereka realistis, sangat rasional, dan sangat tegas, toleran, dan fleksibel, cenderung menjadi pengamat sampai muncul persoalan. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian ISTP yaitu ada polisi, ahli forensik, programmer, ahli komputer, sistem analis, teknisi, insinyur, mekanik, pilot, atlet, dan yang terakhir ada entrepreneur. Yang keempat yaitu ada ISFP, Introvert, Sensing, Feeling, and Perceiving. ISFP dikenal memiliki empati, kasih sayang, dan kelembutan terhadap orang. ISFP dikenal sebagai orang-orang yang lembut, rendah hati, dan pendiam, bersahabat, sensitif, dan baik, menikmati keadaan saat ini dan apa yang terjadi pada lingkungannya, membenci perselisihan dan konflik, tidak memaksakan opini dan nilainya pada orang lain. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian ISFP yaitu seniman, desainer, pekerja sosial, konselor, psikolog, guru, aktor, dan bidang hospitality. Yang kelima yaitu ada INFP, Introvert, Intuiting, Feeling, and Perceiving. INFP adalah kepribadian yang suka berpikir dan idealis, suka memikirkan yang rumit-rumit. Mereka cepat belajar, berbicara dengan pelan, dan murah hati. Kepribadian INFP memiliki empati yang besar terhadap orang lain. Karir yang cocok untuk kepribadian INFP yaitu penulis, pekerja sosial, psikologi, pustakawan, seniman, konselor, dan desainer grafis. Yang keenam yaitu ada INFJ, Introvert, Intuiting, Feeling, and Judging. INFJ adalah kombinasi mistis gabungan dari kecakapan otak namun mampu memahami orang lain karena cerdas sekaligus perasa. INFJ bertekad menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan umat manusia. Tipe idealis penyelaras dikenali dari kepribadiannya yang kompleks dan memiliki begitu banyak pemikiran dan perasaan. Mereka orang yang pada dasarnya bersifat hangat dan penuh pengertian, memiliki keinginan untuk mengerti hal-hal yang memotivasi dan menginspirasi orang, teratur dan tegas dalam mewujudkan cita-citanya. Tipe ini menganggap konflik sebagai situasi yang tidak menyenangkan dan lebih menyukai hubungan harmonis. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian INFJ yaitu pengajar, psikolog, dokter, konselor, pekerja sosial, fotografer, seniman, desainer, dan childcare. Yang ketujuh yaitu ada INTJ, Introvert, Intuiting, Thinking, and Judging. Kepribadian INTJ diisi oleh manusia-manusia dengan otak seperti berlian. INTJ adalah tipe pemikir mandiri, orang-orang yang analitis dan jenaka.
Mereka biasanya percaya diri dan tidak membiarkan diri terganggu oleh konflik dan kritik. Tipe ini tidak tahan dengan rutinitas, memiliki pikiran yang original. Bila berkomitmen, dia akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian INTJ yaitu ada penulis, sastrawan, konselor, psikolog, pengajar, seniman, rohaniawan, dan bidang hospitality. Yang kedelapan yaitu ada INTP, introvert, intuiting, thinking, and perceiving. INTP dikenal memiliki rasa ingin tahu yang kuat. INTP ini merupakan tipe pemikir yang analitis. INTP dikenal sebagai orang-orang pendiam dan tidak banyak berbicara. Mereka suka menggali hingga ke dasar masalah. Rasa ingin tahu adalah dorongan terbesar mereka. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian INTP yaitu ada ilmuwan, fotografer, programmer, ahli komputer, sistem analis, penulis buku teknis, ahli forensik, jaksa, pengacara, dan teknisi. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada STP, yaitu extrovert, sensing, thinking, and perceiving. Nah, STP ini dikenal sebagai pribadi yang bebas, layaknya petualang. Nah, mereka cepat bertindak, punya pribadi yang menyenangkan, dan hidup untuk hari ini. Nah, mereka ini tidak banyak berpikir. Buat mereka, action adalah keputusan terbaik. Nah, yang penting mereka itu peka terhadap sesuatu dan cepat menangkap semua kesempatan yang ada. Nah, STP ini merupakan orang yang periang dan spontan. Mereka penuh pesona dan dipenuhi dengan energi. Nah, karir yang cocok untuk kepribadian ESTP ini, yang pertama ada marketing, yang kedua ada sales, tiga ada polisi, entrepreneur, pialang saham, dan juga technical support. Yang ke-10 ada ESFP, yaitu extrovert, sensing, feeling, and perceiving. Nah, ESFP adalah penghibur. Mereka yang berkepribadian ESFP dikenal karena positif, antusias, dan bisa menyatukan banyak orang. Nah, mereka selalu membawa kebahagiaan dalam situasi apapun dengan humor. Nah, ESFP juga dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan bahagia. Nah, mereka menikmati kebersamaan dengan orang-orang lain. Mereka itu cerdas, pandai berbicara, mereka jenaka dan penuh pesona. Nah, mereka suka menjadi pusat perhatian karena luas dan kreatif. Nah, dengan cepat mereka bisa menyesuaikan diri dalam situasi-situasi apapun dan memanfaatkannya dengan baik. Nah, karir yang cocok untuk tipe kepribadian ESFP ini, yang pertama ada entertainer, yang kedua seniman, yang ketiga ada marketing, yang keempat ada konselor, lalu desain grafis, dan tour guide, juga ada bidang anak-anak, dan di bidang hospitality. Yang ke-11 ada NFP, yaitu extrovert, intuition, feeling, and perceiving. Nah, orang-orang yang memiliki extrovert and intuition ini biasanya selalu mencintai keindahan. Begitu pula dengan NFP, mereka pun sama. Nah, NFP ini dikenal sebagai orang-orang yang kreatif, periang, dan berpikir terbuka. Mereka penuh humor dan selalu menularkan semangat menjalani hidup. Nah, tipe ini sangat bangga akan kemandiriannya. Nah, baik di dalam diri maupun yang tampak di luar diri. Nah, mereka tidak suka menerima peran bawahan. Nah, karir yang cocok untuk tipe kepribadian NFP ini yaitu konselor, psikologi, entertainer, motivator, pengajar, MC, reporter, dan seniman, juga bidang hospitality. Yang ke-12 ada ENTP, extrovert, intuition, thinking, and perceiving. Nah, ENTP adalah perancang. Mereka suka merencanakan masa depan dan kemungkinan-kemungkinan yang menyertainya. Intuisi dan kemampuan berpikirnya membuat dia bisa melihat berbagai potensi dan memilih yang terbaik dari semuanya. Nah, kecakapan mengatur dan memutuskan ini mungkin yang terbaik dari segala tipe kepribadian. Nah, karir yang cocok untuk tipe kepribadian ENTP ini yaitu pengacara, psikolog, konsultan, ilmuwan, aktor, marketing, programmer, dan fotografer. Yang ke-13 ada STJ, extrovert, sensing, thinking, engaging. Nah, STJ adalah manusia mesin. Mereka pekerja keras, cepat, dan memegang teguh prinsip-prinsip sehingga membuat STJ seperti mesin yang membabat semuanya tanpa kenal lelah. Nah, mereka orang-orang yang stabil dan dapat diandalkan. Mereka praktis, juga realistis, menggunakan fakta akurat, dan cepat bergerak untuk melaksanakan keputusan. Nah, karir yang cocok untuk tipe kepribadian STJ ini yaitu militer, manajer, polisi, hakim, pengacara, guru, sales, auditor, akuntan,
Dan sistem analisis ada SFJ, yaitu Extrovert, Sensing, Feeling, Engaging. Nah, SFJ ini dikenal dengan kasih sayang dan sikap dermawannya. Nah, tipe ini menunjukkan perasaan mereka dengan terbuka dan jujur. Nah, kekuatan mereka terletak pada diri mereka yang teliti dan juga dapat diandalkan. Nah, mereka yang memiliki tipe kepribadian SFJ ini punya dua senjata utama nih untuk menentukan karir. Yang pertama, mereka sangat terorganisir. Yang kedua, mereka mendapatkan kepuasan dari menolong orang lain. Makanya, jika mereka diberikan tugas yang berhubungan dengan sesuatu, mereka pasti suka. Nah, karir yang cocok untuk tipe kepribadian SFJ ini yaitu perancang keuangan, perawat, guru, bidang anak-anak, konselor, administratif, dan di bidang hospitality. Yang ke-15 ada NFJ, yaitu Extrovert, Intuition, Feeling, Engaging. Nah, NFJ ini dikenal karena kemampuannya yang menginspirasi orang lain dan membawa aura positif ke lingkungan. Nah, tipe idealis ini bersifat extrovert dan suka menolong. Mereka menginginkan hubungan mereka harmonis dan memuaskan. Nah, mereka hangat, empati, responsif, dan bertanggung jawab. Emosinya dapat cepat terpengaruh oleh kebutuhan dan bisa memotivasi orang lain. Loyal dan responsif terhadap pujian dan kritikan. Nah, tipe kepribadian ini seringkali menghasilkan orang-orang yang sangat berkarismatik. Nah, karir yang cocok untuk tipe kepribadian NFJ ini yaitu konsultan, psikolog, konselor, pengajar, marketing, HRD, event koordinator, entertainment, penulis, dan motivator. Yang terakhir, nomor 16 ada NTJ, yaitu Extrovert, Intuition, Thinking, Engaging. Nah, NTJ ini dikenal memiliki kecerdasan intelektual dan kemampuan memenuhi target dengan cepat dan tepat. Nah, tipe pemikir dinamis ini adalah orang-orang yang penuh percaya diri dan juga mandiri. Tak ada yang lebih mereka cintai dibanding tantangan baru. Nah, tipe ini dilahirkan sebagai pemimpin yang kompeten, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Nah, mereka umumnya banyak membaca, senang menambah pengetahuan, dan membaginya dengan orang lain. Mereka ini jujur, cepat dalam mengambil keputusan. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian ENTJ ini yaitu bidang finansial, bisnis, hakim, konsultan, pemimpin organisasi, pengacara, dan juga pengusaha. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah menonton video ini, kalian pasti mengetahui kan tipe kepribadian dan karir seperti apa yang cocok untuk kalian. Sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk kalian like video ini dan komen jika ada kritik dan saran, dan jangan lupa untuk share video ini kepada kerabat, sahabat, orang tua semuanya agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, memakai masker jika ingin bepergian, rajin mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.